Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua serta salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang senantiasa selalu berbahagia mendampingi teman-teman kita SMA Sulawesi Selatan. Dan tentunya kepada adik-adik atau teman-teman SMA yang semangatnya luar biasa masih bersama dengan kami di program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kembali lagi bersama dengan saya Istiqomah Abdi. Seperti biasanya selama 45 ke depan kita akan membahas tentang materi kita, lanjutan dari materi penalaran umum. Nah, sebelum kita memulai, saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman dari SMA mana saja yang sudah hadir hari ini. Oke, dari SMA 1 Luwu Utara, SMA 4 Goa. Halo SMA 4 Goa, mana semangatnya? Oke, dari mana lagi? Dari SMA 18 Luwu Utara, halo, mana semangatnya? Oke, untuk semua yang mendengar suara saya, silahkan teriakkan semangatnya kalian sesuai dengan versi masing-masing ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Mana semangatnya? Oke, terima kasih teman-teman hebat semuanya. Nah, untuk pembahasan kita materi hari ini masih tentang penalaran umum, yaitu di penalaran deduktif. Nah, tentunya sebelumnya kemarin teman-teman sudah belajar tentang cara-cara penarikan kesimpulan berdasarkan metode penarikan kesimpulan. Ada metode Ponens, metode Tollens, kemudian ada silogisme hipotetik, dilema, kuantor, dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk menggunakan metode-metode ini itu digunakan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis soalnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengetahui apakah kesimpulan yang teman-teman tarik itu dia bersifat valid atau invalid. Nah, itulah yang disebut dengan keabsahan kesimpulan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimanakah kesimpulan itu bisa dikatakan valid atau invalid, yang disebut dengan keabsahan kesimpulan. Nah, tentunya teman-teman pasti sudah tidak sabar dong, seperti apa sih simpulan yang valid dan invalid itu. Nah, mari kita bahas. Nah, untuk menarik sebuah kesimpulan, itu kita butuh yang namanya sebuah argumen. Apakah itu argumen? Argumen itu merupakan rangkaian proposisi yang mempunyai penarikan kesimpulan. Nah, jadi argumen itu dialah rangkaian proposisi yang mempunyai penarikan kesimpulan. Argumen itu sendiri, dia minimal terdiri atas satu premis dan konklusi. Nah, apa itu premis? Premis itu dia adalah yang menyatakan sebuah kondisi. Sedangkan konklusi itu adalah sebuah kesimpulan. Jadi, sebuah argumen itu dia minimal punya satu premis dan punya konklusi, maka dikatakan sebuah argumen. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalkan premisnya lebih dari satu atau bisa dua atau lebih? Apakah itu juga bisa dikatakan sebuah argumen atau bagaimana kita melakukan penarikan kesimpulannya? Nah, kalau misalkan dia dua atau lebih premis, maka untuk mencari kevalidan atau mencari kebenaran suatu kesimpulan yang teman-teman tarik berdasarkan metode penarikan kesimpulan, itu kita hubungkan perangkai dan. Nah, jadi misal saya punya premis pertama. Misalkan premis pertama bilang begini, hari ini cuaca sangat cerah. Kemudian premis kedua, saya mengatakan bahwa hari ini saya ke sekolah. Nah, berarti premis satu itu hari ini cuaca cerah, kemudian konklusinya itu adalah hari ini saya pergi ke sekolah. Nah, kalau misalkan berdasarkan fakta yang ada saat ini, di premis itu benar, misalkan hari ini memang cuacanya cerah, berarti kita anggap bahwa premisnya itu bernilai benar. Dan kesimpulannya saya hari ini pergi ke sekolah, bernilai benar juga. Maka antara premis 1 dengan premis 2, kalau dihubungkan mencari nilai kebenarannya berarti benar ketemu benar, maka hasilnya benar. Nah, itu maksudnya dua premis atau lebih itu dihubungkan dan. Nah, kemudian untuk bagaimana kalau misalkan penarikan kesimpulannya itu kita mau tahu apakah dia sah atau invalid. Nah, itu kita gunakan implikasi.
Nah, implikasi inilah antara misalkan hasil premisnya tadi yang dihubungkan dengan dan, kita implikasikan dengan konklusi. Nah, sehingga melahirlah kesimpulan yang sah atau biasa kita sebut dengan valid. Atau kesimpulan teman-teman itu tidak sah atau invalid. Nah, biasanya tuh kemarin sempat dibahas, kalau misalkan dia sah berarti memang itu sesuai dengan metode penarikan kesimpulan yang teman-teman lakukan. Dan kalau invalid itu biasanya ada pernyataan asumsi, makanya dikatakan invalid. Nah, tapi ya sebenarnya di sini itu kita akan menjelaskan bahwa kalau misalkan dia sah itu ketika dia memenuhi aturan kesimpulan atau dia bersifat tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi itu ketika premisnya teman-teman diimplikasikan dengan konklusi, itu dia menghasilkan nilai kebenaran yang benar atau bernilai 1. Bisa dipahami teman-teman? Misal ya, tadi kalau misalkan hasil 2 premis saya mendapatkan ketika dihubungkan dengan perangkai dan, itu dia menghasilkan benar. Terus kemudian ada konklusinya, misalkan teman-teman bilangnya gini, saya belajar SNBT, berarti benar juga kan? Nah, benar diimplikasikan dengan benar, maka hasilnya adalah benar. Atau bisa juga kalau misalkan hasil premisnya teman-teman tadi itu menghasilkan nilai kebenaran salah, terus konklusinya teman-teman tetap benar, ketika dia diimplikasikan maka tetap akan menghasilkan nilai benar atau nilai 1. Nah, itu artinya bahwa dia memenuhi tautologi, salah menjadi benar ketika diimplikasikan. Nah, maka jika demikian, maka kita anggap kesimpulan yang teman-teman tarik dari premis-premisnya itu dia bersifat sah atau valid. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia tidak sah? Ada 2 alasan yang membuat kesimpulan kita itu invalid atau dia tidak sah. Yang pertama, premis yang dihasilkan itu bernilai kebenarannya itu benar, kemudian konklusinya salah. Kenapa dia salah? Karena kalau B diimplikasikan salah, maka hasilnya adalah salah. Kalau misalkan hasil implikasi premis dengan konklusi salah, otomatis dia adalah invalid. Terus, alasan kedua, premis dan konklusi sama-sama dia bernilai benar. Tapi kenapa dia masih tidak sah? Nah, ini yang biasa terjadi. Ternyata ketika teman-teman menarik kesimpulan itu biasanya itu dia bukan diturunkan dari premis, melainkan merupakan pernyataan asumsi yang tidak ada di premisnya. Oke? Nah, inilah cara kita mengetahui apakah dia sah atau tidak sah. Nah, ini akan kita bahas bagaimana cara pengujiannya. Nah, seperti untuk lebih jelasnya, kita masuk di contoh soal. Oke, di sini saya punya sebuah soal. Premisnya itu Xaviera ada di Indonesia atau di Korea. Kemudian premis kedua, Xaviera tidak ada di Indonesia. Ternyata simpulannya adalah Xaviera ada di Korea. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan bagaimana cara penarikan kesimpulannya ini, teman-teman pasti ingat kembali metode-metode yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ternyata pertama kali itu kita tentukan dulu variabelnya. Misalkan premis 1 itu Xaviera ada di Indonesia. Di sini ada kata atau. Berarti bisa saya katakan ini adalah P, ini adalah Q. Kalau kita jabarkan ternyata Xaviera ada di Indonesia atau Q-nya itu Xaviera ada di Korea. Nah, ternyata premis kedua mengatakan bahwa Xaviera tidak ada di Indonesia. Berarti ini adalah ingkaran P. P atau Q, ingkaran P, maka jawabannya adalah ada di Korea. Karena dia tidak ada di Indonesia, berarti dia ada di Korea. Nah, untuk membuktikan kevalidan kesimpulan ini, itu biasanya kita gunakan 2 cara. Yang pertama, teman-teman bisa membuktikan menggunakan tabel kebenarannya, artinya itu teman-teman harus mengetahui kebenaran dari masing-masing pernyataan. Kemudian, bisa menggunakan ekspresi logika. Meskipun kita menggunakan ekspresi logika, tetap kita gunakan nanti antara premis dengan konklusi itu adalah implikasi. Nah, misalkan saya menggunakan ekspresi logika dulu. P atau Q. Jadi, P atau Q. Kemudian premis 2 ingkaran P. Maka hasilnya adalah Q. Nah, kita mau tentukan kebenaran atau kevalidan dari suatu kesimpulan ini. Nah, sekarang untuk pernyataan P, karena dia bukan ingkaran, berarti kita anggap dia bernilai benar. Nah, ini
benar. Kemudian Q juga benar. Nah, sekarang bagaimana dengan ingkaran P-nya? Nah, benar atau benar ini hasilnya adalah benar. Kalau kita bahas tentang tabel kebenaran ya. Terus ingkaran P. Ingkaran P ini dia bukan dari pernyataan P. Berarti ini dia bernilai salah. Nah, tadi sudah dikatakan untuk dua premis atau lebih premis 1 dengan premis 2 untuk menentukan nilai kebenarannya itu kita gunakan perangkai dan. Berarti untuk ini bisa saya tuliskan B dan S. Nah, ini hasilnya salah kalau kita lihat pada tabel kebenaran. Karena di tabel kebenaran itu satu saja salah, maka pernyataannya salah. Nah, terus bagaimana dengan kesimpulannya? Nah, kesimpulan ini dia bernilai benar. Nah, kemudian kita implikasikan antara hasil kebenaran premis dengan konklusinya, itu kita implikasikan. Maka muncullah yang tabel kebenaran benar. Ternyata hasilnya itu dia bernilai benar setelah kita implikasikan. Kalau misalkan dia sudah bernilai benar, berarti kesimpulan yang teman-teman tarik itu dia sudah valid dan sudah betul. Saya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita buat dia dalam tabel kebenaran? Nah, sama. Ini kalau misalkan saya tuliskan, dia akan bentuknya seperti ini. Kalau misalkan saya tulisnya, ini kan saya pecah-pecah ya. Nah, kalau misalkan saya gabung, itu menjadi seperti ini. Jadi, P atau Q dan ingkaran P diimplikasikan dengan Q. Maka hasilnya adalah benar. Nah, teman-teman kalau misalkan kita mau lihat tabel kebenarannya, silahkan diperhatikan. Nah, untuk tabel kebenarannya itu, nah di sini ada 4 kolom ya. Nah, kapan dia dikatakan valid? Kalau misalkan di kolom terakhir itu hasil implikasinya semua bernilai benar. Oke, maka ini dikatakan pernyataannya bersifat valid. Oke, bisa dipahami sampai di sini teman-teman untuk menyatakan atau untuk membuktikan bahwa sebuah kesimpulan itu bernilai valid atau benar atau sah. Saya kira ini cukup jelas ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi kita coba contoh soal yang lain. Oke, jika ia hewan, maka ia mempunyai sayap. Kelelawar adalah sayap. Nah, kira-kira kalau misalkan mau dibuat kesimpulannya, apa nih kesimpulannya kira-kira? Teman-teman bisa ramaikan kolom chat dong. Nah, jika ia hewan, maka ia mempunyai sayap. Kelelawar adalah hewan. Maka kesimpulannya kelelawar mempunyai sayap. Nah, ini untuk penerapan kesimpulannya kan bisa teman-teman pakai metode penerapan kesimpulan. Misalkan yang pertama, premis 1 jika maka berarti itu implikasi. P maka Q. Kemudian yang kedua, kelelawar adalah hewan, berarti ini adalah P. Maka konklusinya ini itu adalah Q. Nah, ternyata sama, kelelawar mempunyai sayap. Nah, kita mau buktikan lagi, apakah kesimpulan ini bernilai valid atau sah. Kembali lagi, kita buat mencari nilai kebenaran dari masing-masing premisnya. P implikasi Q. Nah, ini bernilai benar, ini juga bernilai benar, maka menghasilkan benar. Kemudian P juga benar. Benar digunakan perangkai dan, maka menghasilkan benar. Ini benar, maka ternyata ketika diimplikasikan hasilnya adalah benar. Dan ternyata kesimpulannya valid. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh soal berikutnya? Semua hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Betul atau salah? Nah, ini kebenaran dari suatu pernyataan itu harus didasarkan pada faktanya ya. Nah, atau misalkan teman-teman bisa lihat kalau dia pernyataannya positif berarti kita anggap dia bernilai benar. Tapi kalau dia negatif berarti dia bernilai salah. Semua hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, bisa saya katakan bahwa ini adalah premisnya bernilai benar. Kemudian premis kedua, semua manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ternyata benar juga. Maka ini juga bernilai benar. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya manusia, hewan mamalia. Nah, apakah kesimpulan ini valid atau tidak? Kita lihat.
Manusia, apakah dia hewan mamalia? Bukan, manusia itu bukan hewan mamalia. Berarti ketika premis 1 dan premis 2 kita hubungkan perangkai dan, ini kan hasilnya adalah benar. Nah, bagaimana kira-kira hasil dari premis diimplikasikan dengan konklusi? Ternyata dia benar salah. Maka hasilnya di tabel kebenaran itu dia bernilai salah. Kalau dia bernilai salah, maka otomatis kesimpulannya ini dia sudah pasti salah atau dia invalid atau dia tidak sah. Nah, teman-teman sudah bisa bedakan ya, yang mana kesimpulan bersifat valid dan invalid. Saya kira teman-teman jelas ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita masuk di deduktif natural. Tadi itu ketika kita bahas argumennya untuk penarikan kesimpulan yang valid. Nah, sekarang kita masuk kalau di pernyataan deduktifnya. Nah, untuk pernyataan deduktif itu ada 2 rules yang harus kita ketahui. Yang pertama ada rules of inference, di mana aturan penarikan kesimpulan itu kita gunakan implikasi. Kemudian yang kedua itu rules of replacement. Nah, dia adalah aturan penggantian atau diimplikasi. Nah, kalau misalkan diimplikasi itu teman-teman sudah belajar tentang metode Peonens, Tholen, sama silogisme hipotetik. Nah, terus kalau dia diimplikasi, ini itu dia lebih ke aturan ekuivalensi. Jadi dia menggunakan aturan ekuivalen implikasi, seperti yang sudah juga dibahas sebelumnya tentang ekuivalensi dan negasi implikasinya. Jadi itu untuk diimplikasi. Tapi kalau implikasi ya seperti metode-metode penarikan kesimpulan yang seperti Tholen, Ponen, sama silogisme hipotetik. Nah, kira-kira seperti apa sih rules of inference itu? Nah, seperti yang dilihat pada tabel ini merupakan bagian dari inference, cara penarikan kesimpulan berdasarkan modelnya. Ada yang pertama modus ponens. Nah, ini saya kira bukan lagi sesuatu yang asing ya. Kalau misalkan P diimplikasikan Q, terus premis keduanya P, maka kita coret-coret saja. Ini dicoret, maka hasilnya adalah Q. Kemudian modus tollens. P implikasi Q, ternyata premis 2 dia bukan Q. Maka hasilnya juga pasti bukan dia adalah ingkaran P. Karena kalau dia bukan Q, berarti dia juga bukan P. Kemudian hypothetical syllogism. Nah, P implikasi Q, Q implikasi R. Kalau ada implikasi terus ada pernyataan yang sama, kita coret. Nah, tersisa P dan R, maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Nah, kemudian untuk disjungsi. Disjungsi itu kita gunakan perangkai atau. Nah, ketika ada P atau Q, terus ternyata bukan P, maka pasti jawabannya adalah Q, karena ini salah satunya. Atau sebaliknya juga, P atau Q, ingkaran Q, maka hasilnya adalah P. Nah, kemudian addition. Addition ini itu penambahan. Misalkan teman-teman itu ada pernyataan, terus mau dicari pasangannya. Nah, berangkat dari kata perangkai atau itu pernyataan apapun itu dia pasti bernilai benar. Oke? Jadi kalau misalkan benar, salah benar itu juga benar. Jadi makanya itu di sini untuk addition itu kita bisa tambahkan sembarang pernyataan saja. Tapi kita menggunakan perangkai atau. Nah, bagaimana dengan konjungsinya? Nah, konjungsinya itu misalkan saya punya pernyataan P atau Q. Maka untuk menghubungkan dua premis itu kita gunakan perangkai dan seperti yang dijelaskan tadi. Jadi jika ada dua premis mau kita hubungkan itu kita gunakan perangkai dan. Nah, untuk simplikasi P dan Q itu kesimpulannya itu salah satunya saja. Nah, yang paling panjang itulah dilema. Nah, saya kira ini juga sudah pernah jelaskan sebelumnya ya. Ini saya hanya memperlihatkan kembali materi-materi yang sudah teman-teman ikuti. Nah, untuk dilema itu dia ada 3 pernyataan. 4 ya. P, Q, R, S. Nah, semuanya. Jadi ini atau, ini implikasi, maka hasilnya adalah R atau S. Oke? Nah, tapi yang biasa kita gunakan dalam penarikan kesimpulan itu yang paling umum itu hanya 3 yang ini. Umumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia rules of replacement-nya. Nah, kalau dia replacement itu seperti yang saya katakan tadi itu dia menggunakan ekivalensi.
Jadi dia menggunakan ekuivalensi. Dia pakai konsep ekuivalensinya. Nah, seperti yang di sebelah kiri ini. Ini kan yang pertama mulai dari komutatif sampai dalil De Morgan. Semua itu dia menggunakan ekuivalensi. Nah, kalau misalkan ada atau, ekuivalen juga dengan atau. Tapi dia tidak ada perubahan pernyataan. Hanya saja posisi yang kita ubah. Nah, yang berubah di sini tuh misalkan teman-teman bisa lihat idempoten. Nah, idempoten itu kalau misalkan P atau P, maka hasilnya itu adalah P. Sama juga yang di sana, tetap satu. Terus yang paling bawah itu dari De Morgan, itu dia memakai ingkaran. Ingkaran dari implikasi. Jadi misalkan ini, atau dia menjadi dan. Dan kedua, pernyataannya itu bernilai negasi. Setelah disjungsi dinegasikan, maka menghasilkan konjungsi, tapi semua pernyataannya bernilai negasi. Nah, itulah implikasi. Dan aturan-aturannya itu saya kira teman-teman bisa ingat-ingat kembali ya dari materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang kita mau masuk di soal tentang menguji apakah suatu pernyataan itu valid atau tidak. Wah, ini pernyataannya bukan lagi satu premis, dua premis ya, tapi dia berbentuk paragraf. Nah, apakah teman-teman sudah pernah dapat soal seperti ini? Nah, mari kita coba lihat bagaimana kalau misalkan ada soal yang dia menarik kesimpulan, tapi dia berbentuk paragraf, bukan lagi satu atau dua atau tiga premis. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Srikandi melihatnya. Sangkuni maupun Cakil bisa masuk TKP saat kejadian. Kemudian lanjut, Srikandi tidak melihat Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian. Jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Rahwana pencurinya. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Sangkuni pencurinya. Jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Cakil pencurinya. Nah, apa yang pertama kita lakukan di sini? Kita tentukan dulu variabel-variabel pada masing-masing pernyataan. Nah, misalkan di pernyataan 1, jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Srikandi melihatnya. Ini ada kata jika maka. Berarti dia adalah implikasi. Bisa saya katakan bahwa ini adalah P. Sangkuni ini yang masuk ke TKP adalah P, kemudian Srikandi yang melihat itu adalah Q. Nah, kemudian yang kedua, Sangkuni maupun Cakil bisa masuk ke TKP, berarti dia bisa salah satunya. Sangkuni bisa masuk ke TKP, Cakil pun bisa masuk ke TKP. Nah, kalau misalkan kita lihat ini Sangkuni, dia bukan lagi pernyataan baru, melainkan dia sama dengan pernyataan P. Berarti ini dia tetap P. Kemudian yang pernyataan baru itu adalah Cakil bisa masuk TKP saat kejadian. Berarti ini bisa kita katakan bahwa dia adalah R. Lanjut, Srikandi tidak melihat. Sedangkan di pernyataan di atas, Srikandinya melihat. Berarti ini bukan juga pernyataan baru, melainkan dia adalah ingkaran Q. Kemudian jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, oh ini juga pernyataan baru, PQR, berarti kita anggap ini adalah S. Maka pasti Rahwana pencurinya, berarti ini adalah T. Lanjut, jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, ini juga bukan pernyataan baru, melainkan dia sama dengan pernyataan yang pertama, yaitu kita jadikan dia adalah P. Sangkuni pencuri. Nah, ini yang pernyataan baru, berarti kita anggap ini adalah O. Jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Cakil pencurinya. Cakil masuk ke TKP, itu bukan pernyataan baru, dia mirip dengan R. Cakil pencurinya. Ah, ini yang pernyataan baru. Kita beri simbol dia adalah variabel V. Berarti ada banyak variabel P, Q, R, S, T, O, V. Wow, ini luar biasa ya soalnya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan itu seperti ini. P ada 6 premis. Nah, tadi sudah dijelaskan jika Sangkuni berarti ini adalah P implikasi Q. Kemudian yang ini P atau R. Kemudian Srikandi tidak melihat Sangkuni berarti ingkaran Q. Nah, jika Rahwana masuk ke TKP berarti ini S maka T. Jika Sangkuni masuk ke TKP, berarti ini P, maka U.
Terus premis ke-6, jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, berarti Cakil masuk ke TKP. R maka V. Nah, bagaimana penarikan kesimpulannya ini? Nah, seperti yang pertama kita bukan eliminasi ya, kita hubungkan yang bisa dihubungkan. Misalkan, premis pertama itu P implikasi Q. P implikasi Q kita hubungkan dengan lingkaran Q. Berarti bisa saya tuliskan untuk keadaan pertama. P implikasi Q, lingkaran Q, maka menghasilkan lingkaran P. Ini adalah konklusinya. Nah, sekarang untuk keadaan 2, hasil dari konklusi ini itu kita gunakan lagi lingkaran P. Kemudian lingkaran P itu kita hubungkan dengan P atau R. P atau R. Nah, ternyata P atau R, lingkaran P, maka jawabannya adalah R. Karena dia salah satunya kalau menggunakan kata atau. Kalau dia bukan P, berarti dia pasti R. Kemudian, keadaan ketiga, R lagi, kita ambil lagi R. Nah, kira-kira R itu ini. R implikasi V. Nah, R implikasi V dihubungkan dengan konklusi R, maka coret-coret, maka konklusinya adalah V. Oke, berarti pernyataan mana yang sudah kita gunakan? Satu, ini sudah ya, ini juga sudah, terus ini juga sudah, ini juga sudah. Oh, ternyata masih ada 2 pernyataan yang belum kita pakai, 4 dan 5. Nah, V, konklusi terakhir yang kita dapat itu adalah V. Ternyata di pernyataan 4 dan 5 itu tidak ada yang menggunakan variabel V. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, kita ikuti lagi kembali aturan penarikan kesimpulan berdasarkan berdasarkan tabel kebenaran ya. Nah, untuk premis yang tidak bisa kita gunakan metode-metode penarikan kesimpulan itu kita gunakan perangkai dan. Berarti S, T, P, U itu dan V semuanya tidak ada variabel yang sama. Berarti saya harus gunakan perangkai dan saja untuk menarik kesimpulannya. Maka muncullah V dan. Nah, kita ambil pernyataan 4. S implikasi T dikurung. Terus dihubungkan lagi dengan pernyataan 5. Hubungkan perangkai dan. Kemudian P implikasi U. Nah, inilah kesimpulan yang dihasilkan sepanjang ini karena pernyataannya juga sangat panjang. Maka kesimpulan yang dihasilkan itu adalah V dan S implikasi T dan P implikasi U. Nah, kita lihat V itu pernyataannya apa? Cakil pencurinya. Dan jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, oke yang ini ya, maka Rahwana pencurinya. Kemudian, dan jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Sangkuni pencurinya. Kita lihat apakah ini valid? Nah, sekarang kita coba lihat buktikan dengan tabel kebenarannya. Saya hapus yang di atas, boleh ya? Oke, kalau misalnya ada yang mau screenshot, silakan di screenshot. Saya mau menghapus. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kevalidan pernyataan ini. Nah, di sini teman-teman sudah lihat tidak ada yang bernilai negasi, semuanya itu bernilai positif. Nah, kalau misalkan dia positif, berarti, oh ini ya, dari sini. Untuk pernyataan pertama dia bernilai benar. Oke, terus ini bernilai salah. Ini juga bernilai benar. Ini bernilai benar, bernilai benar. Nah, berarti sudah jelas di sini yang salah itu ini benar-benar ketemu dan, maka dia benar. Benar, salah, sudah salah. Kemudian salah, benar juga salah. Salah, benar juga salah. Salah, benar, ini dan ya, perangkai dan yang digunakan. Juga pernyataannya salah. Sedangkan untuk kesimpulannya tidak ada yang bernilai negasi, maka kita bisa katakan bahwa ini dia bernilai benar. Maka ketika kita mau mencari kevalidan suatu kesimpulan ini, apakah dia valid atau tidak, gunakan implikasi. Hasil dari kebenaran dari semua premis itu adalah salah. Sedangkan kebenaran dari konklusinya itu adalah benar. Digunakan implikasi. Salah benar maka menghasilkan benar. Nah, sehingga kita katakan bahwa ini dia
valid. Aman? Bisa dipahami? Jelas ya? Nah, ini memang sengaja saya munculkan soal yang panjang supaya teman-teman bisa lebih fokus lagi. Karena kalau misalkan teman-teman sudah bisa menjawab soal yang panjang seperti ini, soal yang pendek pun teman-teman bisa jawab. Oke? Kita lanjut ya untuk nomor selanjutnya. Nah, sekarang untuk soal berikutnya. Ini mirip, masih dia lebih dari 2 premis. Kan tidak ada batasan dia mau berapa premis, minimal 1 atau tidak ada batasan sampai berapapun. Nah, kita lihat, teman-teman mungkin bisa lihat-lihat dulu soalnya, kemudian teman-teman bisa mencari jawabannya. Terus kalau misalkan sudah dapat kesimpulannya, kira-kira apakah dia valid atau tidak. Seperti contoh yang sebelumnya. Oke, kita jawab sama-sama. Amerika akan menginvasi Irak hanya jika Saudi Arabia tidak menghukum keterlibatan pihak luar. Saudi Arabia tidak akan menghukum keterlibatan pihak luar hanya jika Prancis mendukung Amerika. Tetapi Prancis tidak mendukung Amerika. Nah, kira-kira yang mana kesimpulan yang valid ini? Apa yang pertama teman lakukan yaitu berikan dulu variabel pada masing-masing premisnya atau pernyataannya. Kita mulai dulu dari pernyataan pertama atau premis pertama. Amerika akan menginvasi Irak hanya jika Saudi Arabia tidak menghukum keterlibatan pihak luar. Oke, ini kita anggap adalah P-nya. Ini P. Kemudian hanya jika sama dengan maka ya. Hanya jika itu sama dengan maka. Saudi Arabia tidak. Oh, ini ada kata tidak. Berarti kalau ada kata tidak berarti dia adalah negasi. Karena pernyataannya tidak sama dengan pernyataan awal berarti variabelnya tidak sama. Kita anggap dia adalah ingkaran Q. Kemudian Saudi Arabia tidak menghukum keterlibatan pihak luarnya. Berarti ini adalah ingkaran Q. Hanya jika Prancis mendukung Amerika. Oh, ini pernyataan baru berarti ingkaran Q maka R. Dan tetapi itu sama dengan kalau saya katakan dan Prancis tidak mendukung Amerika. Berarti dia adalah ingkaran R. Nah, ini kita cari kesimpulannya dulu. Nah, kita ambil pernyataan yang pertama. P maka ingkaran Q. Kemudian premis kedua. Ingkaran Q maka R. Terus yang ketiga, ingkaran R. Nah, kita ambil dulu 2 variabel, 2 premis. Premis yang 1 dan 2. Kalau misalkan ini kita bawa, maka P implikasi Q, ingkaran Q implikasi R, maka coret-coret maka hasilnya adalah PR. Oke? Kemudian PR dihubungkan dengan pernyataan ketiga, ingkaran R, maka hasilnya adalah ingkaran P. Karena ini implikasi. Nah, kalau misalkan dia bukan R, maka dia juga bukan P. Berarti kesimpulan yang cocok untuk menyatakan bahwa dia ingkaran P yang mana? Tadi P-nya itu dia Amerika akan menginvasi Irak. Hanya jika Saudi Arabia tidak menghukum keterlibatan pihak luar. Nah, P dia akan menginvasi. Berarti kalau ingkarannya dia tidak akan menginvasi. Maka pernyataan yang benar itu adalah error untuk kesimpulan yang kita tarik berdasarkan metode-metode penarikan kesimpulan. Nah, sekarang kita uji lagi apakah dia sah atau valid. Nah, kita lihat tabel kebenarannya lagi. Nah, kita mulai dulu dari premis 1. P bernilai benar. Ingkaran Q bernilai salah. B implikasi S maka hasilnya salah. Oke, 1. Kemudian ingkaran Q implikasi R. Ingkaran Q berarti dia salah. R bernilai benar. S implikasi B maka dia bernilai benar. Saya hapus ini ya. Nah, kemudian yang terakhir itu dia adalah salah. Bagaimana kita menghubungkan ketiga premis ini? Nah, inilah yang kita gunakan perangkai dan.
S, berarti jadinya begini, S dan B dan S. Ternyata hasilnya adalah salah. Karena kalau dan itu satu saja salah, maka pasti hasilnya salah. Nah, ternyata konklusinya itu juga bernilai salah. Nah, hasil di akhir untuk menentukan dia valid atau tidak, kita gunakan implikasi. Salah, implikasi salah, maka hasilnya adalah benar. Berarti dia valid atau tidak valid? Oh, ternyata karena dia menghasilkan tabel kebenarannya benar, maka dia adalah valid. Bisa? Aman ya? Atau kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom chat. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya kita mau mencari kebenaran suatu kesimpulan itu, teman-teman cari saja nilai kebenaran hasil implikasi dari premis dan konklusi. Nah, sekarang coba kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya sudah lebih pendek dari yang sebelumnya ya. Nah, teman-teman silakan cari apakah, oh ini kita hanya ditanya apakah kesimpulan yang di soal itu dia sah, tidak sah, benar tapi tidak valid, atau premis tidak cukup, atau tidak dapat ditentukan. Nah, silakan teman-teman dibaca soalnya, kemudian teman-teman cari jawaban yang benar kira-kira yang mana. Nah, ini kita mau membuktikan ya, jadi teman-teman gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan bahwa apakah dia sah atau tidak sah. Coba kita lihat soalnya. Jika perusahaan menaikkan gaji karyawan, maka produktivitas akan meningkat. Produktivitas hanya akan meningkat jika manajer memberikan pelatihan tambahan, tetapi manajer tidak memberikan pelatihan tambahan. Ternyata kesimpulannya adalah perusahaan tidak akan menaikkan gaji karyawan. Nah, kita lihat apakah kesimpulannya sudah benar? Kalau misalkan sudah benar, berarti teman-teman bisa langsung mencari apakah dia valid atau sah. Nah, kita mulai dulu cari apakah kesimpulannya memang perusahaan tidak akan menaikkan gaji karyawan berdasarkan metode penarikan kesimpulan. Jika perusahaan menaikkan gaji karyawan, berarti ini adalah P. Terus, maka produktivitas akan meningkat, berarti ini adalah Q-nya. Kemudian, produktivitas hanya meningkat, berarti ini adalah Q. Ketika memberikan pelatihan tambahan, berarti ini adalah R. Tetapi, manajer tidak memberikan pelatihan tambahan. Lagi-lagi ada kata tidak, berarti ini adalah lingkaran R. Oke? Aman ya, teman-teman sudah bisa menentukan variabel-variabel untuk masing-masing pernyataan. Nah, sekarang kita cari kesimpulannya. P maka Q, Q maka R, dan yang terakhir adalah lingkaran R. P maka Q, Q maka R. Premis ketiga lingkaran R. Nah, seperti yang tadi, kita mulai dulu dari dua premis. Ini kalau kita cari konklusinya, nah kita mencoret-coret lagi ya teman-teman, seperti yang dilakukan tadi. P maka Q, Q maka R, Q, Q, coret. Maka tersisa P implikasi R. Berarti di sini bisa saya tuliskan P implikasi R. Nah, sekarang premis ketiga itu adalah lingkaran R. Nah, kita masukkan lagi, hubungkan dengan lingkaran R. P implikasi R, ternyata dia bukan R, maka dia juga bukan P. Nah, apakah kesimpulannya sudah benar? Perusahaan tidak akan menaikkan gaji. Oke, di P-nya itu dia perusahaan menaikkan gaji. Karena di sini kesimpulan yang dihasilkan adalah lingkaran, berarti pernyataannya juga harus dinegasikan. Oke, sekarang kita lihat apakah dia sudah valid. Nah, teman-teman harus tahu sebenarnya itu kalau misalkan cara penarikan kesimpulan teman-teman sudah sesuai dengan metode penarikan kesimpulan, itu biasanya sudah valid banget nih. Nah, untuk membuktikannya kita coba buktikan lagi ya. Nah, P implikasi Q, dia bernilai benar. Nah, ini kalau misalnya kita bawa ke tabel kebenaran, itu dia bernilai benar. Kemudian Q implikasi R juga bernilai benar. Nah, sedangkan lingkaran R-nya bernilai salah. Nah, bagaimana lagi tadi menentukan untuk nilai kebenaran jika ada 3 premis? Gunakan perangkai dan, berarti benar dan salah. Maka hasilnya pasti apa?
Nah, ingat, kalau misalkan dia perangkai dan, kalau ada saja satu yang salah, maka dia adalah salah. Dan ternyata konklusinya juga salah. Nah, setelah premis dan konklusinya kita tentukan nilai kebenarannya, apa lagi yang dilakukan? Lakukan implikasi. Kita gunakan implikasi lagi. S, implikasi S, maka hasilnya adalah benar. Nah, inilah yang terakhir kita dapatkan. Karena dia menciptakan kebenaran, maka dia valid atau sah. Oke? Sah? Aman ya? Aman. Gampang dong untuk menentukan apakah dia valid atau tidak valid. Nah, sekarang coba lihat nomor selanjutnya. Jika hari panas, maka Ani memakai topi. Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Premis selanjutnya, Ani tidak memakai payung. Nah, kira-kira apa simpulan yang tepat untuk pernyataan ini? Teman-teman, silahkan dijawab di kolom chat. Nah, saya kira ini tidak membutuhkan waktu lama ya, karena tadi sama mirip dengan soal-soal sebelumnya. Cara menemukan kesimpulannya, kemudian bagaimana kita membuktikan apakah dia valid atau tidak valid. Nah, sekarang teman-teman lakukan lagi pemisahan variabel-variabelnya, kemudian cari hubungan antara masing-masing pernyataan, kemudian cari konklusinya dan tentukan nilai kebenarannya. Jika hari panas, maka Ani memakai topi. Ada dua pernyataan, berarti kita katakan bahwa dia adalah P maka Q. Sebenarnya ini P maka Q itu bisa teman-teman ganti, teman-teman mau pakai huruf A atau A implikasi B tidak apa-apa. Tapi biasanya itu kalau saya pribadi biasa sudah selalu menggunakan PQRS ke belakang. Nah, berarti kemudian Ani tidak memakai topi, berarti dia adalah lingkaran Q. Atau ia memakai payung, berarti dia adalah R. Kemudian premis ketiga, Ani tidak memakai payung, berarti dia adalah lingkaran R. Nah, teman-teman, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Nah, ternyata tidak ada soal yang mirip. Teman-teman, ini kita harus ganti dulu. Kalau misalkan teman-teman masih ingat materi ekivalensi, berarti supaya ini dia senada dengan ini, kita ubah dia menjadi implikasi. Lingkaran Q atau R, kalau kita ubah menjadi implikasi, maka dia menjadi Q implikasi R. Ingat, atau menjadi implikasi, maka variabel di kiri itu dia ambil negasinya atau dia berkebalikan. Nah, sehingga dari sini hasil ubahnya itu bisa nih kita implikasikan dengan yang di atas. Berarti saya tuliskan P implikasi R. Nah, kita cari konklusinya. P implikasi Q. Ternyata Q sama coret. Maka konklusi yang dihasilkan adalah P maka R. Nah, kemudian konklusi ini kita hubungkan lagi dengan premis ketiga. Lingkaran R. Sama tadi kesimpulannya adalah lingkaran P. Maka jawabannya adalah hari tidak panas. Maka jawabannya adalah error. Kalau teman-teman mau menentukan kebenarannya, pasti kebenarannya adalah sama dengan yang nomor sebelumnya. Ini salah, ini juga ada yang pernyataan salah. Ya, ini benar. Toh, kemudian P implikasi R, ini benar. Kemudian ini salah, menghasilkan salah. Ini juga salah. Ini kalau diimplikasikan, maka menghasilkan benar. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi ingat teman-teman itu kalau dia mau mencari penarikan kesimpulan, gunakan metode-metode penarikan kesimpulan. Kalau misalkan kebanyakan itu soal-soalnya itu dia hanya umumnya menggunakan 3. Mulai dari modus ponens, stolens, silogisme, hipotetik. Dan biasanya juga banyak pernyataan yang berkuantor. Kalau kuantor kan teman-teman sudah tidak asing lagi ya, semua sebagian. Atau universal partikular. Nah, kalau untuk mencari keabsahan, teman-teman tentunya cari nilai kebenaran dari masing-masing premis. Kemudian yang menentukan apakah dia sah atau valid itu adalah hasil kebenaran dari premis diimplikasikan dengan konklusinya. Nah, mungkin itu cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan satu pesan saya, teman-teman jangan pernah lelah belajar dan tetap bahagia, selalu tersenyum. Dan semoga teman-teman bisa sukses untuk selanjutnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.